Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu hukum. Yang pertama, subjek hukum. Dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum. Yang pertama, manusia. Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Yang kedua, badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia, seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya, dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan. Lembaga Hukum Indonesia. Lembaga hukum berarti sebuah lembaga yang memiliki kekuatan hukum dan bertugas untuk menegakkan keadilan hukum di meja pengadilan. Ada beberapa lembaga penegak hukum. Perlu ditekankan lagi, menegakkan hukum berarti bersifat objektif dan tidak pandang bulu. Di mata hukum, semua golongan masyarakat memiliki kedudukan sama, berbeda dengan yang hanya menjalankan, karena berpotensi melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Berikut adalah lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Konstitusi menangani kasus-kasus hukum di atas meja peradilan. Lembaga ini sangat berperan dalam penegakan hukum. Alasannya sederhana saja. Meja peradilan adalah ujung yang memutuskan suatu perkara akan ditindaklanjuti, terutama persengketaan yang memang belum ada jurisprudensinya. Untuk memahami siapa saja subjek dari Mahkamah Konstitusi, silakan simak uraian berikut. 1. Hakim Konstitusi. Hakim yaitu orang yang memiliki wewenang menghakimi suatu perkara. Hakim di Mahkamah Konstitusi menyandang jabatan selama kedua periode. 2. Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi adalah seorang yang menjadi kepala dalam institusi MK. Seorang kepala MK dipilih oleh para hakim konstitusi untuk jabatan 3 tahun lamanya. Yang kedua, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang memiliki hierarki kedudukan tinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung akan mengadili perkara-perkara tingkat kasasi. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung juga bermacam-macam menurut undang-undang. Ada beberapa tingkat peradilan seperti berikut. Tingkat pertama, diadili oleh pengadilan negeri. Tingkat kedua, diadili oleh pengadilan tinggi. Tingkat kasasi, diadili oleh Mahkamah Agung. 3. Pengadilan militer. Ada beberapa tingkat di pengadilan militer. Sejatinya, pengadilan militer adalah representasi kekuatan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pembentukannya telah dipertimbangkan berdasarkan keamanan negara. Lingkungan peradilan militer juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat, sebagaimana berikut. Pertama, peradilan militer tingkat A berada di kota tempat Kodam. 2. Peradilan militer tingkat B berada di kota tempat Korem. Sementara itu, peradilan militer yang berjenjang memiliki hierarki sebagaimana berikut. Pengadilan militer tinggi. Terdakwa dari pengadilan ini adalah para prajurit dengan pangkat di atas mayor. Ada 5 orang yang menjadi hakim dalam peradilan ini. 1 orang ketua, 2 orang anggota, 1 orang auditor militer tinggi. Auditor memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan kejaksaan di bidang penuntutan. 1 orang panitera. Pengadilan militer utama. Di sini,
Perkara-perkara yang telah dihasilkan dari pengadilan militer tinggi dan dimintakan bandingan akan dilakukan. Singkatnya, pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan lanjutan dari pengadilan tinggi militer. Kedudukannya pun berada di ibu kota negara Indonesia. Susunan anggota sebagaimana berikut. 1 orang ketua atau pangkat minimal brigjen atau marsekal dan laksamana pertama. 2 orang anggota atau pangkat minimal kolonel, 1 orang panitera, pangkat mayor atau kolonel. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaga ini sudah sangat familiar dengan masyarakat. Keberadaannya bersinggungan langsung dengan masyarakat. Ada banyak unit yang berada dalam Lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Misalkan saja, unit cybercrime yang melindungi masyarakat dari kejahatan pelanggaran hukum di dunia maya dan Satlantas atau Satuan Lalu Lintas yang mengatur mengenai kehidupan lalu lintas di jalanan umum. Menurut Pasal 2, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi dari kepolisian sudah ditetapkan oleh pemerintah, berarti keberadaan telah dijamin pula oleh pemerintah. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga membantu keberlangsungan lembaga-lembaga pemerintahan ini. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum, atau bisa juga disebut dengan segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum, seperti manusia atau badan hukum. Biasanya objek hukum inilah nantinya menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antara subjek hukum. Secara umum, yang dimaksud dengan objek hukum adalah barang atau benda. Menurut pasal 499 KUH Perdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Adapun penggolongan benda yang perlu kita ketahui yaitu ada 6. Yang pertama, benda berwujud dan tidak berwujud. Yang kedua, benda bergerak dan tidak bergerak. Yang ketiga, benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan. Yang keempat, benda yang dapat diganti dengan yang tidak dapat diganti. Yang kelima, benda yang sudah ada dan benda yang masih akan terus ada. Yang keenam, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.